Salam Indonesia, jumpa kembali bersama saya Muhammad Gunawan Nabila di AZTV. Kali ini kita akan membahas masalah-masalah yang ada di Indonesia, terutama di tengah-tengah pandemi COVID-19, di mana saat ini sudah ada 7.419 warga yang terkena dan 913 yang sudah sembuh dan hampir 619 yang mengalami kematian. Banyaknya warga yang memilih jalan yang sangat-sangat menyedihkan. Mereka mengambil cara secara kriminal, yaitu melakukan pencurian. Di beberapa daerah, terutama di Kota Palembang yang baru saja terekspos, 2 orang kakak beradik mengalami kelaparan. Mereka kurus kering yang didatangi oleh petugas kepolisian dan TNI saat mengantarkan bantuan ke rumah mereka. Sang anak hanya berujar, "Pak, bawa makanan nggak buat kami?" Hati kita terenyuh mendengar kata-kata seorang anak yang memang harus mendapat bantuan dari beberapa warga atau uluran tangan dari negara. Di tempat lain di Kota Medan juga sangat terenyuh seorang bapak yang bekerja sehari-hari sebagai tukang bubut melakukan pencurian sekarung beras. Saat ditanya, si bapak menyebut, "Karena kami lapar, kami melakukan pencurian." Di Bogor, seorang pegawai swasta, dia mengaku mengalami PHK karena situasinya tidak memungkinkan untuk dihidupkan kembali pabriknya. Dia mencuri tabung gas, alasannya sama. Dia ingin menukar tabung gas itu dengan beras. Dalam hal ini untuk memenuhi kebutuhan perut, yaitu makan. Di tempat lain ada yang lebih miris. Mereka sudah menempuh jalan solusi yang sudah diberikan namun tidak mendapatkan, yaitu Ibu Yuli di Kota Serang. Dia hidup dengan suami dan 2 anaknya. Dia sudah meminta bantuan kepada RT dan RT-nya juga sudah menulis surat kepada pihak terkait, dalam hal ini Depsos Kota Serang. Namun pihak Depsos Kota Serang beranggapan bahwa dengan bekerja sebagai tukang sampah sang suami, dia akan memiliki bulanan. Akhirnya bantuan itu ditolak dan Ibu Yuli mengaku selama 2 hari hanya minum galon untuk mencukupi kebutuhan nutrisinya, tanpa makan, tanpa nasi. Hingga bantuan pun datang, namun sudah telat. Ibu Yuli dikabarkan meninggal dunia. Kita terenyuh, kita teriris, namun kita harus tetap semangat bergotong royong membantu bagi kaum papa. Kalau kita mampu, lihat tetangga sebelah kita, RT kita, di lingkungan RW maupun di lingkungan kelurahan, kecamatan, bahkan provinsi. Melihat bagaimana sesama kita yang papa yang harus ditolong agar tidak ada kelaparan dan berita-berita yang menyakitkan sampai akhirnya meninggal dunia. Sebuah puisi dari Rendra mungkin akan menutup kisah yang tadi saya bacakan mengenai kelaparan. Kelaparan adalah burung gagak yang licik dan hitam. Jutaan burung-burung gagak bagai awan yang hitam. Allah, burung gagak menakutkan, dan kelaparan adalah burung gagak yang selalu menakutkan. Kelaparan adalah pemberontakan, adalah penggerak gaib dari pisau-pisau pembunuhan yang diayunkan oleh tangan-tangan orang miskin. Kelaparan adalah batu-batu karang di bawah wajah laut yang tidur. Adalah mata air penipuan, adalah pengkhianatan kehormatan. Seorang pemuda yang gagah akan menangis terseduh melihat bagaimana tangannya sendiri meletakkan kehormatannya di tanah karena kelaparan. Kelaparan adalah iblis. Kelaparan adalah iblis yang menawarkan kediktatoran. Allah, kelaparan adalah tangan-tangan hitam yang memasukkan segenggam tawas ke dalam perut para miskin. Allah, kami berlutut, mata kami adalah matamu. Perutmu lapar ya Allah, perutmu menggenggam tawas dan pecahan-pecahan gelas kaca. Allah, betapa indahnya sepiring nasi panas, semangkuk sop dan segelas kopi hitam. Allah, kelaparan adalah burung gagak, jutaan burung gagak bagai awan yang hitam menghalang pandangmu ke surgamu. W.S. Rendra 1995. Demikian, saya Muhammad Gunawan Nabila undur diri.
Sampai bertemu kembali. Salam Indonesia.